materi yang saya tawarkan adalah tentang bagaimana menjadi pelayan kebaikan. Nah, kita sudah terlahirkan jelas. Ini pencet yang mana? Oh, siap. Ini maju, ini mundur. Jangan terlalu serius. Kalau belajar spiritual sudah mulai kaku, hilang kegembiraan, hilang keceriaan, berarti sudah tersesat. Iya, betul. Bukankah kita hidup untuk mencari kebahagiaan? Kalau kita tidak berbahagia, artinya tidak gembira, berarti perjalanan kita sudah salah. Maka lebih rileks, lebih nyantai, lebih asik lah. Ini maaf ya bahasa saya seperti ini karena saya preman. Badan saya penuh tato, iya, gondrong, antingan. Udahlah nggak pantas gitu. Tapi mudah-mudahan tidak dilihat dari bungkusannya. Kita sudah terlahir, lalu kita mengalami kehidupan, ya saat ini. Nah, sekarang sebetulnya apa yang sedang kita tunggu setelah lahir? Kemudian seperti hari ini kita berkumpul dan berkegiatan dalam keseharian. Lalu apa yang kita tunggu sebetulnya? Karena hanya ada 3: lahir, hidup saat ini, dan kematian. Pertanyaannya adalah kita nunggu apa ya? Ya udah nggak ada lagi. Yang pasti saja lah, nggak ada yang lolos dari kematian itu. Untuk itu dalam ajaran Kibuku Sunda, perjalanan atau manusia dilahirkan untuk melakukan perjalanan. Dalam setiap perjalanan terjadi persimpangan-persimpangan. Bahkan tidak ada kebetulan dalam perjalanan kita. Saya dengan ayah, dengan ibu bapak semua, bukan kebetulan bertemu hari ini, karena dulu pun kita pernah bertemu. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke, hana catang hana watang, tan hana catang tan hana watang. Artinya lebih kurang, tidak akan pernah ada hari ini kalau tidak ada masa lalu. Mustahil kita bertemu hari ini kalau kita tidak pernah bertemu di masa lalu, dalam raga tubuh yang berbeda. Nanti kita akan lihat bagaimana pertemuan kita ini bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Salah ini tahapan menjadi manusia paripurna dalam ajaran Kibuku Sunda itu sering disebut sebagai sang sewaka dharma. Artinya orang yang mengabdikan diri kepada kebaikan. Dharma itu kebaikan. Nah, untuk itu saya tawarkan dulu pemahamannya bahwa tidak ada satupun manusia terlahir tanpa luka pada jiwanya. Artinya begini, semua manusia lahir karena kita pernah lahir, mengalami satu proses sehingga proses itu menjadi data. Mudah-mudahan ini tidak dianggap sebagai satu yang rada naif. Bagaimana sperma bisa tahu ya ketika keluar 1 miliar sperma bisa tahu masuk mengejar ke indung telur? Berarti dia pernah mengalami. Secara data dia pernah mengalami. Seperti halnya juga penyu. Kalau kita belajar di alam, penyu itu dia si indungnya itu menggali pasir ke pantai, menggali pasir bahkan agak jauh, kemudian telurnya dikubur. Setelah itu indung penyunya pergi.
hingga satu saat telur itu menetas. Entah bagaimana dia tahu harus menggali dan keluar, dan anehnya tidak salah jalan. Kalau dia tidak pernah mengalami menjadi penyu di masa yang lalu, di masa sebelumnya, tentu dia akan salah jalan. Tapi ternyata mereka tidak. Entah bagaimana, entah siapa yang mengajarinya, padahal dia baru terlahirkan. Lalu dia masuk ke laut. Lalu kalau itu satwa, nah pada jenis tumbuhan, bayangkan pohon durian misalnya begitu ya, lalu sudah dimakan sama binatang dan lain sebagainya, dia mengalami sebuah perjalanan cukup jauh. Kemudian si buahnya ini, bukan buah, bijinya jatuh di satu tempat. Nah, tempat itu pohon salak semua. Nah, anehnya muncul tidak sebagai salak durian, munculnya sebagai durian saja. Tidak ada perubahan. Rasanya rasa durian, tidak jadi rasa salak. Pohon salak dan sekitar situ juga tidak berubah rasanya menjadi rasa durian. Nah, karena mereka memiliki data dari proses kehidupan sebelumnya. Demikian juga dengan kita semua. Kita bisa bertemu bersama karena dulu kita pun pernah bertemu bersama. Bahkan pertemuan suami istri gitu. Kalau ini kan luas. Pertemuan suami istri pun sama. Bukan tiba-tiba, bukan karena cantik, ganteng lalu bertemu, yuk kita kawin. Enggak begitu. Ada banyak hal yang membuat perjalanan ini menjadi seolah-olah seperti rahasia. Nah, dalam ajaran Kuku Sunda, bagi saya pribadi itu begitu ilmiah ketika diterjemahkan. Sementara waktu ini saya mengatakan ilmiah. Kalau ada penemuan yang baru saya akan tindak lagi tentunya. Ya, cari yang lebih logis, rasional. Untuk saat ini saya menganggap itu. Nah, kebanyakan ini maaf sekali, kebanyakan karena tidak bisa menjawab, pada akhirnya Allah menjadi sesuatu yang seolah-olah satu tempat yang jawab, kalau kita nggak bisa jawab, lemparin aja ke sana lah gitu. Ya itu kersani Allah, nggak bisa. Beliau sudah memberikan segala, maaf saya tidak pantas menyebut beliau karena dia bukan manusia. Segalanya sudah diberikan, segala kecerdasan sudah diberikan. Semua pertanyaan yang muncul dalam benak kita itu sudah ada jawabannya. Hanya kita saja yang mengontekkan atau mengkerdilkan kecerdasan kita. Kemudian menjalani kehidupan sebagai manusia. Setelah kita terlahir tadi, kita harus menjalani kehidupan sebagai manusia. Apa tujuannya? Apa maunya ya? Kalau kita sudah lahir, hidup begini terus mati, sudah selesai gitu. Kayaknya nggak penting. Ini harus ada yang lebih hebat. Karena kita muncul dari sebuah sambung daya semesta yang luar biasa. Jangan menganggap remeh kelahiran setiap individu. Yang pertama, kita adalah satu sperma yang berhasil mengalahkan 1 miliar. Min satunya itu kita, kecuali yang kembar. Yang kedua, bahwa menjalani kehidupan sebagai manusia itu bukan sesuatu yang mudah. Orang yang masih sibuk dengan dirinya sendiri, saya kira belum mencapai tujuan kenapa dia diciptakan. Karena kita ini hebat. Tidak ada orang yang lahir yang tidak hebat, itu tidak ada. Semua manusia lahir sangat luar biasa, membawa segala keahliannya, membawa segala data-data di masa lalu.
Bahkan ada kemungkinan, bukan kemungkinan, ada satu stigma di masyarakat kita persoalan leluhur. Kuburan leluhur itu kita, diri kita ini kuburan leluhur. Artinya lebih kurang bahwa leluhur adalah ya diri kita sendiri. Dari mana? Dari data. DNA-nya terus turun-temurun. Belum lagi dari konsep semesta, dari ruang kesemestaan. Air yang ada di depan saya ini bukan air yang baru. Ini umurnya sudah miliaran tahun. Miliaran tahun, jauh lebih tua dari kita. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwa seringkali dianggap bahwa memuja. Ajar Kuku Sunda mengajarkan pemujaan, memuja batu, betul, memuja air, betul, memuja artis Korea, betul, memuja ibu bapak, betul, Elvis Presley, betul, The Beatles, betul, memuja, semua dipuja. Kalau ada pujaan berarti ada pujian. Tapi tidak pernah bangsa kita, khususnya pada jalur saya, kami tidak pernah menyembah batu. Kami memuja dan memuji batu. Kami hanya punya satu kata, sembah hyang. Hanya kepada hyang kami menyembah, karena kami tidak pernah menyembah batu. Kami tidak pernah menyembah pohon. Nah, ini yang diselewengkan selama ini. Ini nanti terkait dengan akhir dari presentasi ini. Mungkin untuk ibu bapak yang tahun 70-an sering mendengar istilah sembahyang. Hanya itu, yang disembah hanya hyang. Hyang ini dalam berbagai bangsa tentu punya cara menyebutnya masing-masing. Ada yang mengatakan God, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Eli, dan lain sebagainya. Nah, di negeri kita disebutnya hyang. Nah, saya sudah bercerita tentang hyang. Yang mana hyang itu? Hyang itu ini. Jadi kalau mau mencari hyang gampang, simpan saja tangan kita di depan wajah kita. Apa yang kita lihat? Selama kita masih melihat tangan kita, berarti kita belum menemukan hyang. Hyang ada di antara tangan dan mata kita, ada di sini, tepat. Nah, hyang ini tersambung, dan ini yang tidak pernah mati, dan ini yang keluar masuk. Bukan udara ada di dalam hyang, bukan angin ada di dalam hyang. Nah, ada yang selalu terhubung dengan hyang, yang tidak pernah tidur, yaitu nafas. Tidak ada satupun manusia terlahir tanpa karma, tanpa dharma. Jiwa adalah segala rekaman kejadian, segala rekaman rasa, segala rekaman trauma, dan lain sebagainya. Itulah jiwa. Hingga sering dikatakan jiwa dan